Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan bersama-sama mendapatkan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 12 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-27, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Tuhan kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 40 tahun aku muak mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Madah. Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan, supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Pandanglah ya Tuhan, dan perhatikanlah penghinaan yang menimpa kami. Mazmur 88. Ratap tangis tentang keruntuhan wangsa Daud. Allah mengangkat seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud, hambanya. Ya Tuhan, Engkau menolak wangsa Daud dalam murka-Mu. Engkau memarahi raja yang Kau urapi. Engkau membatalkan perjanjian dengan hamba-Mu, menajiskan mahkotanya seperti kotoran. Engkau menggempur temboknya, meruntuhkan bentengnya menjadi puing. Semua orang yang lewat merampoknya, dan ia menjadi tertawaan tetangganya. Engkau menguatkan tangan para lawannya, membuat semua musuhnya bersukacita. Dalam murka-Mu Engkau membalikkan mata pedangnya, melumpuhkan kesaktian senjatanya. Engkau memudarkan kegemilangannya di antara pasukannya, mencampakkan taktanya ke tanah. Engkau mempersingkat masa mudanya, mempermalukan kejantanannya dengan kemandulan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pandanglah ya Tuhan, dan perhatikanlah penghinaan yang menimpa kami.
Akulah Tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Masih berapa lamakah ya Tuhan Engkau memalingkan diri? Masih berapa lamakah ya Allah mukamu berkobar-kobar laksana api? Ingatlah akan kesusahanku, akan kerabuan hidupku. Betapa sia-sialah kau ciptakan semua manusia. Adakah orang yang hidup yang tidak mengalami kematian? Adakah orang yang dapat meloloskan diri dari alam maut? Di manakah kasih setiamu yang dahulu ya Tuhan, yang telah kau sumpahkan kepada Daud demi kesetiaanmu? Ya Tuhan, perhatikanlah penghinaan yang menimpa hamba-Mu. Segala tombak bangsa kafir menusuk dadaku. Perhatikanlah ya Tuhan bahwa musuh-Mu menghina aku. Mereka mendurhaka melawan raja yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Akulah Tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tahun-tahun kami lenyap bagaikan rumput, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Mazmur 89. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami. Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan, Engkaulah pelindung kami, turun-temurun. Sebelum gunung gemunung dijadikan, sebelum bumi dan jagat dilahirkan, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dengan bersabda, kembalilah hai anak Adam. Sebab bagimu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, sama dengan satu giliran ronda malam.
Manusia hilang lenyap seperti mimpi, seperti rumput yang disabit. Pagi-pagi berkembang dan berbunga, waktu sore layu dan kering. Hati kami hancur lulu karena amarah-Mu. Karena geram murka-Mu kami remuk reda. Kesalahan kami Kau beberkan di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi terbongkar dalam pandangan-Mu. Segala hari kami lenyap dalam murka-Mu. Segenap tahun kami hilang bagaikan nafas. Batas umur kami 70 tahun, atau 80 jika kuat. Dan hampir seluruhnya susah dan derita. Dalam sekejap mata kami lenyap. Mengapa gerangan Engkau murka begitu hebat? Mengapa orang takwa Kau marahi? Ajarlah kami menghitung-hitung hidup kami, supaya kami beroleh budi yang arif. Kembalilah kepada kami ya Tuhan, mengapa Engkau berlambat? Kasihanilah kami para hamba-Mu. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu waktu pagi, supaya kami bernyanyi gembira seumur hidup. Berilah kami kegembiraan seimbang dengan hari-hari penderitaan kami, seimbang dengan tahun-tahun kemalangan kami. Perlihatkanlah karya-Mu kepada para hamba-Mu, dan keagungan-Mu kepada anak-anak mereka. Ya Tuhan, limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, dan teguhkanlah pekerjaan tangan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tahun-tahun kami lenyap bagaikan rumput, dari kekal sampai kekal Engkaulah Allah.
Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 37 ayat 21 sampai 35. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti di rumput hijau, seperti rumput di atas soto atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh gelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang.
tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Apologia, tulisan-tulisan kemartiran Santo Justinus Martir dari abad kedua. Bagian keempat. Orang-orang Kristen secara tidak adil dihukum oleh karena namanya. Hanya dengan memberi nama semata-mata, tidak menyatakan apapun, baik maupun jahat, selain perbuatan yang disiratkan dalam nama itu, dan memang setidaknya sejauh boleh dinilai dari nama yang dituduhkan terhadap kami orang-orang yang terunggul. Namun sebab kami tidak menganggapnya adil dibebaskan dari tuduhan hanya karena nama. Jika kami dinyatakan bersalah sebagai pembuat kejahatan, demikian juga sebaliknya. Jika kami didapati tidak berbuat pelanggaran, baik dalam menyebut nama diri maupun dalam tindak tanduk kami sebagai warga, adalah bagianmu agar bersungguh-sungguh menjaga terhadap mengakibatkan penghukuman yang adil atas dirimu, dengan secara tidak adil menghukum orang-orang yang tidak dinyatakan bersalah. Sebab dari nama saja tiada pujian maupun penghukuman yang bisa ditarik secara beralasan, kecuali terbukti ada perbuatan yang unggul maupun hina. Dan mereka di antara kalian yang dituduh tidak kamu hukum sebelum mereka dinyatakan bersalah. Namun dalam perkara mengenai kami, kamu menerima nama semata sebagai bukti terhadap kami. Dan sekalipun sejauh mengenai nama, seharusnya kamu menghukum mereka yang menuduh kami. Sebab kami dituduh sebagai orang-orang Kristen dan membenci yang unggul, yaitu Kristian, adalah tidak adil. Lagi jika ada orang yang dituduh dan menyangkal nama ini dan berkata bahwa ia bukan seorang Kristen, kamu melepaskannya dari tuduhan, karena tidak mempunyai bukti terhadapnya sebagai pembuat kejahatan. Namun jika ada orang yang mengakui dirinya sebagai seorang Kristen, kamu menghukumnya karena pengakuan ini. Keadilan menuntut agar kamu menyelidiki hidup orang yang mengaku dan orang yang menyangkal, agar melalui perbuatannya boleh dinyatakan sifatnya sebagai manusia. Sebagaimana beberapa orang yang telah diajar oleh Tuhan Kristus agar jangan menyangkalnya, menguatkan orang lain ketika mereka ditanyai. Demikian juga pastinya mereka yang menjalani hidup yang jahat memberi kesempatan bagi semua orang yang tanpa pertimbangan apapun memutuskan untuk menuduh orang-orang Kristen akan kefasikan dan kejahatan. Hal ini juga tidaklah benar. Mengenai filsafat juga, beberapa orang mengambil nama dan pakaian namun tidak berbuat apapun yang layak akan pekerjaan tersebut. Dan kamu tahu bahwa leluhur-leluhur yang pendapat dan pengajarannya berbeda-beda, namun semuanya dipanggil dengan nama filsuf. Dan beberapa di antara mereka mengajarkan ateisme, dan pujangga-pujangga yang berkembang di antaramu menertawakan kenajisan Yupiter bersama anak-anaknya. Namun sebaliknya,
Kamu mengaruniakan pemberian dan kehormatan bagi mereka yang dengan kata-kata indah menghina ilah-ilah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman untuk mengejar tujuan yang sama. Semoga kami mencintai perintah-Mu dan merindukan janji-janji-Mu, agar di tengah kesibukan dunia ini, hati kami tetap terpikat pada sukacita sejati. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.